Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun adik-adik semua melihat video ini. Kita masuk lagi ke materi data dan teknologi multimedia pertemuan 4 dengan materi image compression ataupun disebut dengan kompresi citra. Nah, untuk materi kompresi citra itu kita bisa lihat definisinya, atau kalau kita bahasa kitanya gambar lah gitu ya. Jadi gambar itu tidak hanya bentuknya foto dan lain sebagainya, tapi apapun yang dicitrakan ataupun digambarkan, dilukiskan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat citra itu yang berbahasa Inggrisnya adalah image, itu adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna yang menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Biasanya objek fisik seperti manusia, hewan, bangunan, dan lain-lain. Jadi memang dia bagian dari sebuah tiruan. Ya, apa yang kita tangkap, kemudian kita gambarkan, ataupun kita tirukan, itu bakalan membentuk bagian dari gambar, ataupun bagian dari citra. Citra bisa berwujud. Nah, wujud citra itu ada dua dimensi, itu lukisan, foto, gambar dan seperti biasanya. Kemudian ada lagi yang dengan wujud 3 dimensi, seperti patung. Ya, jadi manusia itu dicitrakan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk patung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi wujudnya itu ada dua dimensi sama 3 dimensi. Pengolahan citra. Nah, pengolahan citra itu adalah salah satu cabang dari ilmu informatika. Jadi ini ilmunya memang ilmu kita mempelajari. Pengolahan citra berkutat pada usaha untuk melakukan transformasi suatu citra menjadi citra lain atau merubah suatu gambar menjadi gambar lain dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, dalam pengolahan citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi 2 variabel. Ada nilai fungsi X dan fungsi Y, di mana X dan Y adalah koordinat spasial dan nilai F, X, Y adalah intensitas citra pada koordinat tersebut. Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna pada citra digital berdasarkan pada penelitian bahwa sebuah warna merupakan kombinasi dari 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, seperti materi minggu kemarin atau seperti materi yang ketiga kemarin. Sebuah citra diubah ke bentuk digital. Nah, tujuan itu bisa disimpan di dalam media lain ataupun di dalam memori yang lain. Proses pengubah citra ke bentuk digital bisa dilakukan dengan beberapa perangkat. Ya, misalkan bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan kamera digital, bisa menggunakan handycam dan lain sebagainya. Ketika sebuah citra sudah diubah ke dalam bentuk digital, ini kita sebut sebagai citra digital atau gambar digital. Bermacam-macam proses pengolahan citra dapat dilakukan terhadap citra tersebut. Jadi gambar tersebut bisa kita olah sedemikian rupa lagi sehingga membentuk gambar yang baru. Nah, untuk pengolahan citra itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu representasi dan pemodelan citra. Yang kedua, peningkatan kualitas citra. Jadi yang buram-buram bisa diperjelas misalkan, atau bagi kita fotonya yang tidak mau gemuk bisa sedikit dikuruskan dan lain sebagainya. Kemudian restorasi citra, analisis citra, rekonstruksi citra, kompresi citra. Nah, kita berada di bagian materi untuk kompresi citra. Kompresi citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Jadi tujuannya memang untuk memperkecil ukuran dari sebuah gambar.
Nah, ini dia lagi berpikir kenapa harus dikompresi? Ya, bitrate tinggi, bandwidth harus tinggi dong. Volume data yang besar juga butuh tempat penyimpanan data yang besar juga dong. Nah, kalau tidak dikompresi berarti ada penambahan memori, penambahan bandwidth, dan lain sebagainya. Nah, teknik kompresi yang diharapkan jadi tidak hanya sekedar untuk mengurangi ukuran, tapi juga ada yang diharapkan pada gambar yang sudah dikompresi tersebut. Yang pertama, easy transfer and saving. Jadi mudah dalam proses transfer data, nantinya mudah dalam proses penyimpanan. Small allocation memory, jadi pengalokasian memori yang lebih kecil. Fast compression and decompression, jadi lebih cepat mengkompresinya, juga bakalan cepat juga dalam proses membalikkan kompresinya. Good compression quality, jadi kompresnya itu juga menghasilkan citra yang lebih baik. Jangan sampai ketika dikompresi malah lebih jelek tidak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh lebih jelek. Jadi hasilnya masih lebih bagus. Ketika ukurannya diperkecil, hasilnya diharapkan juga lebih bagus. Nah, jadi untuk teknik kompresi itu ada dua, ada lossless compression sama lossy compression. Nah, kalau kita lihat yang lossless compression itu adalah kompresi yang tidak menghilangkan informasi setelah kompresi terjadi. Jadi dia tidak ada proses penghilangan informasi di sini. Akibatnya kualitas citra hasil kompresi tidak menurun. Nah, ini seperti yang diharapkan tadi, hasilnya tidak menjadi jelek. Kenapa tidak jelek? Karena tidak ada informasi dari citra tersebut yang dihilangkan. Beberapa ciri dari kompresi lossless itu adalah teknik kompresi citra di mana tidak ada satupun informasi citra yang dihilangkan. Yang tadi biasa digunakan pada citra medis, ya misalkan scan tulang, scan apa gitu ya. Nah, kalau seandainya informasinya ada yang dihilangkan, wah itu bakalan kacau, penyakitnya tidak bakalan kelihatan. Nah, siapa tahu nanti yang terhilangkan itu adalah informasi dari penyakit yang mau dilihat hasilnya. Ya, jadi itu menggunakan konsep compression lossless. Metode lossless itu ada yang RLE, ya, ada yang EE, itu bisa menggunakan yang modelnya Huffman dan arithmetic, ada yang ADB. Nah, contoh yang menggunakan teknik kompresi itu ada zip, ada RAR, PNG, GIF, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat metode lossless compression itu ada yang RLE tadi sama yang Huffman. Nah, ini contoh yang RLE diubah dalam bentuk sekuensial. Nah, misalkan kalau citranya itu kalau kita jadikan dia dalam bentuk sekuensial, dia ada nilai misalkan 1, 2 dan seterusnya, kapasitas ukurannya misalkan gitu ya. Jadi kita urut 1, 2, 1, 1, 1, 1 seterusnya. Kita hitung totalnya ukuran citra ini adalah 24 byte. Nah, kemudian dihitung jumlah kemunculan data, 1 berapa kali, 2 berapa kali, 1 berapa kali, dihitung berdasarkan per baris. Kemudian dikompresi 112, 115, kemudian totalnya nanti lagi dihitung sehingga dari 24 byte itu menjadi setelah dikompresi bakalan menjadi 20 byte. Ini teknik dari RLE. Nah, kalau yang Huffman itu biasanya contoh gitu ya. Misalkan menggunakan kondisi ada nilainya A, B. Nah, ini dihitung semuanya, totalnya ada 17 byte. Kemudian pertama-tama hitung frekuensi masing-masing data. Misalnya A ada berapa, B ada berapa, C ada berapa. Nah, masing-masing data diberi kode 1 bit data yang sering muncul diberi kode lebih kecil dibandingkan dengan yang jarang muncul. Nah, mulai kita susun. Yang paling banyak muncul itu apa? B5, A4, C4, D2, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian berikutnya ada teknik yang lossy compression, ya, adalah kompresi di mana terdapat data yang hilang. Nah, di sini ada data yang hilang selama proses
kompresi. Akibatnya kualitas data yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada kualitas data asli. Nah, model kompresinya ini memang kondisinya sangat jauh sekali. Kalau tadi 27 jadi 20 misalkan, atau 24 jadi 20, ini jauh lebih di bawah dari itu. Jadi beberapa ciri dari kompresi lossy itu, ukuran file citra menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra asli. Teknik ini merupakan detail dari warna file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Biasanya digunakan pada citra foto atau gambar lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, di mana kehilangan bitrate foto tidak mempengaruhi pada citra. Ya, contohnya misalkan di sini ada JPEG, MP3, MPEG dan lain sebagainya. Ini yang file-file yang menggunakan metode lossy compression. Nah, untuk tugas, dicatat tugasnya itu dicari metode atau teknik kompresi gambar khusus untuk gambar. Kalau kita lihat lossy itu kan ada yang MP3, ada MPEG, ya gambarnya contohnya ada JPEG gitu ya. Nah, untuk yang teknik kompresi gambar, apa saja metodenya? Nah, kalau lossless tadi kan kita tahu ada Huffman, ada RLE contohnya gitu ya. Kemudian kalau punya algoritma, apa algoritma kompresinya? Nah, tentu saja ini juga disebutkan sumber dan referensinya. Ya, biasanya tugas ini kumpulnya per hari, tugas keempat ini kumpulnya selama 1 minggu. Ya, jadi dikumpul di minggu depan. Oke, adik-adik mahasiswa semuanya, kita sudah masuk ke bagian dari kompresi gambar. Nah, jadi seperti yang tadi, banyak sekali metode yang bakalan bisa digunakan. Cari bagaimana metodenya untuk yang lossy, kemudian algoritmanya seperti apa. Oke, kita tutup dulu pertemuan keempat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.